menurut saya ada beberapa hal praktis yang saya pikir bisa dipakai. Ya memang kita ini berbicara mengenai sekolah. Bagi pekerja, dia akan bilang bahwa tujuan daripada pendidikan itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi sisi negara, mungkin mereka akan bilang supaya saya mendapatkan warga negara yang baik. Apakah tujuan pendidikan itu ya untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pendidikan secara budaya, kemudian bagaimana mereka beradaptasi dengan society, memberikan pendidikan keagamaan, dan seterusnya. Tetapi mungkin Ibu Bapak boleh memikirkan apa sih definisi atau purpose tujuan dari pendidikan bagi Anda ya. Taruh dulu di situ nanti supaya kita bisa diskusi. OECD atau Organization for Economics and Development itu adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh negara-negara maju. Membuat satu skim sebenarnya dari tahun 2018. Menurut mereka inilah pentingnya daripada pendidikan, yaitu harus ada 3, baik dari segi pengetahuan, knowledge, kemudian dari segi skill, ya, keterampilan, dan juga dari segi attitude dan values. Nah, di sini kalau untuk knowledge, ya, mereka menganjurkan sih, ya mungkin yang saya akan highlight itu adalah masalah, kalau disciplinary knowledge kita tahu ya per subjek gitu ya. Jadi hal-hal yang memang per satu-satuan gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu disciplinary knowledge. Lalu ada interdisciplinary knowledge. Artinya itu adalah pelajaran yang digabungkan 2 atau 3 ya. Itu menjadi yang digabungkan. Kemudian yang pengetahuan secara praktis. Apa yang harus dipersiapkan menurut OECD? Karena mereka lah yang banyak sekali melakukan riset untuk bagaimana dunia secara global itu akan dipengaruhi. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa bagaimana COVID-19 itu sudah mempengaruhi sekolah ya. Nah, untuk Indonesia, hasil survei kita ya, walaupun ini tidak di semua tempat, kita ada yang namanya learning loss ya. Jadi selama 2,5 tahun ya, 2 tahun 3 bulan sebenarnya, kita berada di dalam satu turbulensi pendidikan. Sekolah-sekolah ada lockdown, ada masuk, nanti lockdown lagi, ada hybrid, dan seterusnya. Itu mengakibatkan learning loss. Learning loss-nya diukur oleh 2 hal, yaitu yang sifatnya numerasi, jadi yang untuk yang seperti matematik, ya, hal-hal yang bersifat hitungan, dan juga ada yang bersifat literasi. Ya. Nah, ini Indonesia itu di beberapa tempat ada yang ketinggalannya itu 5 bulan. Jadi kemajuan belajar seseorang itu tertinggal 5 bulan akibat dari COVID ini di beberapa daerah di kota-kota ya, 5 bulan sampai 6 bulan learning loss-nya. Tetapi di daerah, ya Indonesia ini kan nggak merata gitu ya, ada yang daerahnya cukup maju, ada yang daerahnya sangat tertinggal. Itu sampai learning loss-nya itu 2 tahun. Artinya begini, kalau seseorang katakan kelas 4 di tahun 2020, harusnya dia itu bisa menyelesaikan tamat kelas 6, keterampilannya, kemampuan dia membaca, berhitung, dan sebagainya ada di kelas. Tetapi karena ada learning loss ini, maka kemampuan si siswa tersebut nggak nyampe di situ, tapi kurang dari itu. Ini memang diakibatkan oleh banyak hal. Ada kan sekolah-sekolah yang memang tidak mampu untuk mengadakan belajar lewat Zoom, sehingga ya murid-murid belajar seadanya. Ada yang mungkin tidak masuk kelas sama sekali. Kalau di kota Bandung mungkin sekolah-sekolah swasta ya, kebanyakan yang bagus itu memang bisa afford ya untuk mengadakan pembelajaran dengan Zoom dan seterusnya. Tetapi di sekolah negeri itu nggak demikian. Belajarnya itu ya ke sekolah. Tapi sebelumnya kan mereka nggak nge-Zoom. Banyak anak tidak punya gadget, tidak terfasilitasi, walaupun pemerintah berusaha untuk memfasilitasi, tapi tetap tidak. Akhirnya ada learning loss. Dan ini menjadi, generasi ini itu kan menjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Karena mau tidak mau mereka walaupun learning loss, mereka dikatakan harus dipromosikan kan kelasnya. Tapi kemampuannya kan tidak bisa dipromosikan. Nah, ini menjadi persoalan sosial nanti ya. Ini tidak akan mungkin menjadi persoalan sekarang, tetapi nanti, terutama mereka yang kuliah, ini kalau ngukur yang SD, mungkin nanti mereka masih bisa catch up di SMP, di SMA. Tapi kalau sudah ngukurnya nanti yang kuliah dan SMA masuk kuliah, ini menjadi persoalan bagi tenaga kerja untuk Indonesia, ya bahkan seluruh dunia ya, karena seluruh dunia itu sebenarnya suffer from this one, baik itu di Amerika mau di Eropa semua sama. Dan menurut PISA, poin kita itu turun 25 poin. Kalau Anda tahu ya, kita ini
kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang nomor 3. Sekarang skornya turun pula. Jadi ini menjadi concern saya ya. Ya kalau kita bicara secara mikro, satu sekolah demi satu sekolah, kayaknya nggak terlalu inilah ya, banyak sekolah-sekolah yang bagus gitu di Indonesia ini. Tetapi kalau kita ambil secara umum di Indonesia, ya inilah wajah Indonesia gitu ya. Ada learning loss, ada nanti secara di PISA juga mereka turun gitu kan. Kalau nanti bagi industri, bagi nanti pemakai tenaga kerja, mungkin kita akan merasakan dampaknya itu 5 sampai 10 tahun ke depan akibat dari learning loss ini. Mereka yang angkatan kerja sekarang. Nanti kalau yang di perusahaan kayaknya harus mempersiapkan diri. Di sekarang ini kita bilang fresh graduate itu bukan siap pakai tetapi siap latih. Nah, yang tahun-tahun sekarang ini mungkin akan siap latih terus-menerus kayaknya ya sampai mereka siap. Itu kayaknya harus bisa diantisipasi oleh para pemakai nanti calon tenaga kerja ini. Oke, tapi ini saya sampaikan dulu ya mengenai impact daripada COVID-19 ke sekolah-sekolah. Yang pertama, sekolah itu bukan lagi berupa building atau tempat. Ya, karena ternyata kita bisa belajar di rumah. Jadi kan kita selama ini selalu mengedepankan standarisasi yang cuma satu. Ternyata ketika COVID melanda, kita bisa melihat bahwa memang kemampuan anak-anak kalau di kelas secara offline itu mungkin tidak terasa, tetapi waktu belajarnya secara online itu ternyata tidak bisa. Anak-anak itu kayak di mana ya, kayak orang bilang itu kayak di banjur air gitu ya, lalu botol-botol kecil itu menerima percikan air yang sedikit-sedikit. Ini nggak bisa lagi, tetapi memang kita harus betul-betul memikirkan bahwa pendidikan itu personalize ya, satu demi satu, karena memang kemampuan anak-anak ketika online itu akan terlihat mana yang lebih cepat, mana yang agak kurang, sehingga waktu pelajaran online kan banyak gini, orang tua terutama bilang enak ya gurunya nggak kerja, padahal guru-guru itu kemudian struggle lebih banyak karena kemudian mereka melihat wah ternyata ketimpangan lebih besar. Itu yang kalau kita yang di sekolah kita tahu struggle-nya ya, walaupun gurunya kelihatannya duduk di depan kamera gitu seperti saya sekarang ini, tetapi kalau mereka dengan sungguh-sungguh mengamati satu-satu, ternyata memang mereka harus perhatikan murid yang satu dengan yang lain itu jauh ya, lebih banyak waktu yang harus dipakai, sehingga mereka harus mempersiapkan kadang-kadang beberapa bahan yang berbeda supaya setiap murid itu bisa belajar dengan maksimal. Nah, lalu kita juga belajar bahwa untuk delivery itu ternyata kita bisa melakukan dengan banyak cara, termasuk salah satunya online, dan di situ dituntut satu kreativitas sekaligus bagaimana menggunakan teknologi yang tepat. Lalu dari information oriented, kalau dulu kan kita masih ingat dan kita selalu protes, kenapa sih ujiannya itu cuma melulu hanya informasi yang diingat lalu dikeluarkan lagi. Tetapi karena COVID kemarin, sifat-sifat pengetesan atau assessment yang demikian itu menjadi lebih berkurang, sehingga kita agak beralih, terutama sekolah-sekolah yang cukup concern gitu, mereka beralih dari information orientation menjadi kompetensi orientation. Dengan diperbanyaknya project, dengan dilakukannya banyaknya research, anak-anak bisa lebih digali kompetensinya sekaligus mereka di-equip lebih baik. Lalu kita juga lihat bahwa guru bukan hanya satu-satunya. Ini sudah dari zaman ke zaman seolah-olah guru itu adalah maha dewa gitu yang serba tahu. Ya orang tua sadar, oh iya saya juga pegang peranan, tapi nggak terlalu ngerasain. Tetapi pada saat COVID mau tidak mau tuh banyak orang tua yang kemudian menjadi supporter ya, yang lebih banyak waktunya diberikan untuk anak-anak untuk pendidikan. Orang kadang tidak terlalu melihat ini sebagai penting ya, tapi akan melihatnya itu kalau udah kejadian nanti beberapa tahun kemudian, nah baru 2 tahunan ini anak-anak kita secara sosial pasti terganggu ya, mereka tidak berinteraksi dengan kawan-kawannya. Ya, anak-anak masuk kembali ke sekolah itu mereka juga di-prepare ya dengan kesehatan mental yang lebih baik. Nah, untuk hal ini memang tidak bisa dilakukan oleh sendirian ya, dan kita sendiri harus betul-betul menyadari bahwa keadaan kesehatan mental itu bukan kayak kita penyakit apa ya, kalau kita tuh mungkin kita makan salah jadi diare langsung keluar gitu ya. Tapi yang seperti ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau tidak kita cepat tanganin, nanti ke depannya mereka akan berefek ya. Nah, ini saya rasa ini penting sekali untuk dilakukan mental health ya, psychology check mengenai kesehatan anak-anak. Yang kedua adalah tadi mengenai learning loss ya, dicek gitu kan.
apakah mereka itu, walaupun kita harus naikkan ya grades-nya, misalnya dari grade 7 mesti naik ke grade 9, tapi apakah grade-nya itu memang mereka sudah layak berada di grade 9? Kalau belum, do something, accelerate. Kemudian nanti ya sudah, pokoknya yang kelas 9 ya tak suapin aja kelas 9. Padahal memang mereka mengalami learning loss akibat pembelajaran tadi ya, pembelajaran secara online ya, atau secara hybrid. Nah, ini harus dicek supaya kita bisa membantu mereka itu berada pada kompetensinya, mereka pada keadaan yang seharusnya ya, dengan outcomes yang harus mereka produksi. Nah, kalau kita ini dengan dua hal ini kita harus melakukan satu skenario ya, jangan cuma berpikir sekolah itu hanya online dan offline, lebih daripada itu, atau hybrid. Itu sih cuma method of delivery ya, tetapi lebih daripada itu mari kita pikirkan juga mengenai tadi ya, keterampilan atau kompetensi dari anak-anak kita sekaligus dengan mental health daripada anak-anak kita. Lalu kita juga harus menyediakan mungkin memikirkan kalau misalnya memang ada anak-anak yang harus ditangani, akan seperti apa? Network kita dengan siapa? Lalu timeline-nya akan jadi seperti apa? Mungkin jam sekolah itu akan menjadi lebih panjang gitu ya. Mungkin untuk menolong mereka merecovery learning loss-nya. Ya, mungkin anak-anak ini perlu ditangani secara khusus oleh profesional. Nah, itu juga kita perlu tahu. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa penting ya diketahui oleh orang tua, oleh para guru ya, dan mulai mempersiapkan diri kalau-kalau. Mudah-mudahan sih tidak. Tapi kalau ada hal-hal seperti ini. Lalu saya juga pikir bahwa kita perlu mengequip parents ya dari segi pedagogi dan bagaimana menghandle anak secara psikologi. Kenapa demikian? Saya melihat bahwa ke depan ini ya, ini kan kita COVID gitu kan ya, terus katanya ada monkeypox, lalu juga ada lagi kemarin ini ya di Korea tanggal 15 itu mereka juga terserang satu penyakit perut ya, Korea Utara mendadak gitu ya, penyakitnya itu menjadi menular dengan sangat cepat di sana. Nah, tentu mau penyakit, mau keadaan ya, belum lagi nanti ya kita udah tahu ya, sebentar lagi mungkin akan ada inflasi yang cukup besar ya, krisis ekonominya juga kita mendekat gitu ya dengan Indonesia, apa terdampak apa enggak ya, kelihatannya pasti akan terdampak begitu. Nah, mungkin saja anak-anak itu akan lebih banyak waktu mereka akan dipakai ya, belajarnya itu tidak lagi ke sekolah sih. Dengan begitu banyaknya restriksi ya. Ya kita menikmati ke depan mungkin beberapa saat bisa begitu, tetapi keadaan bisa berubah dengan cepat. Oleh sebab itu siapa yang paling bertanggung jawab dengan pendidikan? Bukan guru, bukan sekolah, tapi orang tua. Nah, orang tua saatnya sekarang untuk lebih menyadari peran mereka ya untuk membantu anak-anak mereka menjadi sampai kepada tujuan mereka ya. Dan dengan itu saya rasa orang tua perlu untuk di-equip ya dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup supaya mereka bisa membantu anak-anak mereka di rumah. Ya, oke. Jadi inilah kesimpulannya bagi saya ya. Sekolah ke depan itu seperti apa? Sekolah ke depan mungkin gambarannya itu bukan sekolah-sekolah gedung-gedung yang tinggi, yang hebat-hebat ya, tetapi lebih kepada orang tua yang akan lebih involved di dalam pendidikan. Kemudian akan dipikirkan bagaimana personalized learning, artinya anak-anak itu belajar sesuai dengan apa yang mereka perlukan ya, bukan saja yang mereka yang kehausan ya, tetapi apa yang mereka perlukan. Ya, untuk hal ini memang kita perlu mempelajari kira-kira di masa depan itu kalau kita mengkaitkan dengan pekerjaan apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak ya sesuai dengan baik bakat mereka maupun passion mereka ya, dan itu bisa dipelajari secara personalized. Belajar akan anywhere, anytime ya, tidak ada lagi restriksi waktunya, begitu akan very fleksibel, kemudian pasti akan menggunakan teknologi dan lebih kepada community based. Jadi tidak lagi menurut saya itu berupa sekolah-sekolah formal ya, tetapi mungkin orang-orang yang mempunyai kesukaan yang sama, keinginan untuk mendevelop hal yang sama, itu yang akan berkembang ya. Jadi wajah sekolah ke depan di dalam yang saya lihat dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini ya, mungkin akan menjadi seperti ini. Begitu yang saya sampaikan dan saya membuka kesempatan bagi kita sekalian untuk berdiskusi bersama-sama. Saya juga sedang belajar ya Ibu Bapak
Ini apa yang saya sampaikan hanya merupakan satu pengamatan dan kompilasi dari pemikiran-pemikiran saya sebagai pendidik. Terima kasih. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Riko ya, learn how to learn. Itu menjadi penting dan relevan untuk keadaan kita dan menjadi pembelajar seumur hidup. Saya rasa kita perlu mempunyai semangat itu di dalam setiap kita. Terima kasih.